Kenapa jadi kebaikan? Karena dia menyikapi takdir Allah dengan sikap yang disukai Allah. Inna asobatut sarra'u syakar. Diberi nikmat, dia tahu semua nikmat ini wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Semua nikmat apapun, duduk, nafas, kedip, ada yang mengucapkan salam, ada yang senyum, ada yang ngasih kue, ngasih uang, ada yang ngasih obat, ngasih penghormatan. Semua kebaikan apapun yang datang kepada kita, faminallah, sebagai sebagai ujian. Jadi belum selesai. Jadi kalau saudara dapat uang 1 miliar, itu belum jadi itu kebaikan. Itu baru karunia, tapi belum jadi kebaikan buat kita. Jadinya kebaikan kalau syukur. Jadi begini aja hidup, tidak ada yang ribet, akan terus bergiliran. Nanti ada yang senyum, ada yang manyun, ada yang ngomong baik, ada yang menghina, ya kan? Ada yang sopan, ada yang tidak sopan. Ada yang perkataannya menyenangkan, nanti ada juga yang perkataannya nyelekit. Begini aja terus hidup ini sampai kita mati. Diuji terus. Dalilnya apa? Ya itu yang sering kita bahas, Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Ini ujian terus nih, tiap saat. Kayak gini nih, ini ujian. Saya sedang diuji, dimudahkan bicara di sini. Ada yang dengar. Mungkin di antara yang menyimak ini ada yang perhatian, ada yang ngantuk, ya. Ada yang cemberut. Ini ujian juga. Oh iya. Bagaimana kita menyikapi situasi ini? Selesai ini nanti ada kejadian di luar, hujan, ujian. Wah, hujan nih, nggak bisa naik sepeda. Shh. Ujian. Kita nggak tahu jam berapa Allah akan bikin reda, betul tidak? Terserah Allah lah, mau nurunin hujan di mana apa, berapa jumlahnya. Karena Allah yang paling tahu semua yang memerlukan air. Kenapa kita rewel? Mending kita doakan supaya air hujan ini membawa keberkahan, membawa kemanfaatan. Nanti udah ini biasanya ada tamu teh macam-macam, ujian juga. Ada yang pernah nyolek itu tamu yang katanya ujian, hadirin. Ada apa nih? Biasanya yang agak nekat begini sepuh ya. Kalau yang muda malu dia, kalau nenek mah berani karena ras terkuat. Nah ini juga ujian, hadirin ya. Ujian. Nanti ada yang ayo traktir, ujian. Kita ditraktir orang. Apakah kita benar-benar menyadari makanan ini Allah yang memberi lewat orang tersebut? Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang memberikan nikmat ini. Kepada orangnya ujian. Apakah kita berterima kasih, mendoakan? Ada yang lewat saja, ditraktir makan, asik, cuman begitu. Siapa asik, Alhamdulillah. Harusnya yakin yang menggerakkan orang tersebut mau traktir adalah Allah. Ke orangnya kita berterima kasih, kita doakan dengan tulus karena beliau jadi jalan. Tidak banyak yang melakukan ini. Hanya senang ke makanannya saja, tidak sampai ke Allah yang menggerakkannya. Apa saudara pikir ada air ini kebetulan? Ini kan enggak ada yang kebetulan. Ini air Allah yang menyediakan. Jangan hanya lihat gelas, ingat
gelas, ingat air. Harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyediakan air, yang mensterilkan air, yang pH-nya jadi 7. Kita tidak usah nimba nikmat dari Allah. Bagaimana tiap minum nimba? Ada yang ngebotolin, ada yang ngangkut, ada yang ngangetin. Oh enggak nganget, enggak apa-apa. Ada yang enggak harus diangetin. Biasanya anget, tapi enggak apa-apa ya. Karena tiap waktu beda-beda rezeki itu ya. Nah, jangan banyak keinginan. Makin banyak keinginan, banyak kekecewaan. Walaupun wajar ya, dingin, minumannya anget, tapi itu bertubi-tubi penderitaan. Nikmat minum ini adalah mensyukuri, mensyukuri yang ada. Nah, jarang yang ketika minum ingat yang nyiapin minum Allah, betul? Jarang juga berterima kasih kepada yang bawa minum ini ke sini. Seakan-akan sudah jadi kewajiban. Orang tuh harus nyiapin ini. Siapa kita? Kenapa orang harus wajib meladeni kita? Yang wajib tuh kita berterima kasih. Ayo, berapa banyak kita dikasih minum gak ingat Allah? Berapa banyak kita dikasih minum tidak berterima kasih sama yang menyiapkan? Gak lulus. Jadi lulus gak lulus tuh setiap waktu ini. Turun nanti lewat tangga, terpeleset. Yang bikin tangga ngaco. Siapa yang bikin tangga? Jangan bikin, itu orang pinter ya. Saudara terpeleset izin Allah bukan? Bagaimana dong kalau kita takdirnya terpeleset? Tuh kan nggak tahu jawabannya. Oh bukan tidak tahu, tawadu ya. Sudah tahu tapi lupa. Bagaimana kalau pas di tangga terpeleset? Izin Allah bukan? Ujian bukan? Apa yang harus kita katakan? Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa dalilnya? Bagaimana? Wa ma asobakum min musibat. Bagaimana? Astagfirullah, ini ujian dari Allah, ada yang lupa. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat poin, kepleset, lulus untuk tahap pertama karena menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus mengatakan lagi qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Dapat poin lagi. Kita sudah berhasil meyakini ini takdir Allah dan pasti ada kebaikan. Udah gitu cenut-cenut. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa? Ada dalilnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fun katsir. Astagfirullah ya Allah, saya ngaku tadi ada kucing saya sepak. Astagfirullah. Oh iya tadi keset miring, saya udah takdirnya melihat tapi tidak mau meluruskan. Astagfirullah tadi waktu nggak mau nyari sendal, saya sepak sendal yang nindihin sendal saya emosi. Emang ada sepakan kita yang tidak dilihat Allah? Jawab. Kita melihat keset miring, kita melihat sampah, takdir Allah bukan? Takdir Allah, ladang amal. Lihat keset miring, lihat ada sendal nggak rapi, cuek aja, gak lulus. Itu ladang amal. Lihat ada ibu-ibu sepuh mau nyebrang, kita lihat nggak mau nolong. Ada rekan dari DIF yang tunanetra jalan sendirian, kita lihat, kita bisa bantu, tapi kita nggak bantu, gak lulus. Harusnya ini takdir Allah nih. Jadilah pahlawan kebetulan ya enggak? Jreng, enggak usah gitu-gitu amat ya. Ini kan masih sepi. Tinggal maaf. Tiba-tiba ada yang ngedeketin. Ujian. Tong aja kok mana ya? Jangan gitu. Maaf ya Pak, sebentar. Ada ibu sepuh. Bisa sopan, betul tidak?
Bisa galak, bisa sopan, ujian. Apalagi ya? Ke toilet, antri, ujian. Jangan kita pura-pura, padahal kita baru sekitar 15%. Tapi kita acting seperti yang keadaannya 95%. Pura-pura. Allah tahu tidak, gagal ya ujian. Nipu ya. Ini nipu nih. Ternyata yang di depannya itu 99%. Nah, jadi nggak bisa nyusul dia. Ujian begitu aja terus. Tiap waktu ujian lagi, nanti ada yang celetak-celetuknya enak, ada yang celetak-celetuknya nggak enak, ada yang sopan ke kita, ada yang nggak sopan. Semuanya ini biiznillah, dengan izin Allah. Nah, jarang orang menyadari ini, ya kan? Jadi kita tuh terus diuji oleh Allah oleh hal yang tidak kita sukai, yang kita sukai. Nanti nyari kita sakit gigi atau sakit lah, apa yang pertama kepikir? Kalau sakit, obat, dokter, klinik, rumah sakit. Padahal yang nakdirkan sakit siapa? Allah. Ketika sakit ingat ini dengan izin Allah, dan baru bisa sembuh kalau Allah menyembuhkan. Gak ada sama sekali orang bisa sembuh tanpa izin Allah. Tidak ada, tidak akan pernah ada. Nyari obat, saya ada obat dulu, lupa, langsung minta tolong ke Allah. Ya Rob, saya lupa, obatnya ditaruh di mana? Bicaralah, izin Allah kok kita lupa. Supaya apa? Supaya minta tolong. Lulus ya. Udah ketemu obat, yo mana teh? Gak lulus. Harusnya alhamdulillah. Kamu kemana aja? Ini ngaco ya, ngobrol dengan obat. Ini minus nilainya. Alhamdulillah ya Allah, obat ini milikmu, ciptaanmu. Saya tidak mungkin sembuh dengan obat ini tanpa izinmu. Hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus. Jangan sampai ini teh obat teh mustajab, baru dipegang aja udah hilang pusing saya. Wadul ya nggak, gagal. Ya begitulah ya hadirin. Hidup begini dan terus menerus. Nah, yang beruntung tuh yang alert, yang selalu menyadari ini tuh ujian. Jadi ketemu apapun yang kita pikirkan adalah bagaimana menyikapi episode apapun, takdir apapun dengan sikap yang Allah sukai. Ini zikrullah ini. Tiba-tiba ada yang naksir, ujian tidak? Berapaan ya ini harganya? Naksir barang maksudnya. Tuh kan ujian, langsung GR. Nih, ujian bukan? Ujian, tiba-tiba ada iklan. Astagfirullah. Tiba-tiba yang masuk ayat kursi, ujian, karena maunya di skip aja ya kan. Ujian. Hanya orang-orang yang menyadari dirinya diuji setiap saat dan berusaha keras menyikapi ujian berbagai bentuk dengan sikap yang disukai Allah, itulah orang yang insya Allah ahli zikir. Jadi ahli zikir itu bukan semata-mata ini sudah benar ya, subhanallah walhamdulillah itu baik. Tapi bentuk zikrullah lainnya adalah kesadaran. Ini terjadi dengan izin Allah, ini ujian dari Allah, saya harus menyikapi dengan sikap yang disukai Allah. Nah itu begitu. Beda nanti hidupnya. Disebutnya menakjubkan. Ajaban li amril mu'min. Itulah orang yang menakjubkan. Ayo, sudah setengah jam ini bicara, sudah jam 5:30. Silakan.
ada yang akan menanyakan, kita setengahnya lagi pakai tanya jawab. Kalau mau nanya dirasa-rasakan dulu ya. Ini kira-kira jadi beban tidak buat AA gitu ya. Menyusahkan tidak. Karena kita tidak boleh membebani orang lain. Nah, saya harus tanya, kenapa saya ngomong ini ya enggak? Ini kan takut ditanya yang susah-susah. Padahal ditanya sesusah apapun ada jawaban inti yang bisa menjawab semua masalah paling sulit. Jawabannya adalah maaf, saya belum tahu jawabannya. Itu juga jawabannya. Tapi kadang-kadang takut ketahuan bodoh. Sehingga kayak tadi tuh mengancam yang mau nanya, ya ujian. Baik, di mana-mana ujian, di sini ujian, di jalan ujian, di masjid ujian ya. Kita pas mau sholat tiba-tiba ada yang melebaran kakinya tuh. Terus ngedorong kaki kita dan agak nginjek kelingking kita ya. Sampai kecepet, ujian. Kita tidak boleh digitu atau set, enggak boleh ya. Ini bukan, kan ada yang kitanya terus mepet dia makin lebar ya enggak. Aduh, enggak apa-apa. Tinggal bicara baik-baik. Punten ya keinjak. Bicara aja baik-baik ya. Enggak usah langsung ngecot terus sampai dia ngejegang. Ah ini tidak begitu sholat itu ya. Atau misalkan ibu-ibu udah ngapling nih. Barisan paling depan demi apa? Demi saf bisa cerak. Tiba-tiba pengen ke belakang. Aduh, aing mah euy. Pakai pengen ke toilet. Itu Allah. Mau pergi ke belakang, sing ridho, yang nggak daripada di sana jadi masalah atau ditahan, nggak boleh begitu. Ke belakang, tapi saya takut kapling saya diisi orang, ya udah titipkan ke Allah. Ya Rob, hanya Engkau pemilik, saya pengen di sini. Ibu-ibu maaf nitip ya, saya ke belakang dulu. Pas balik lagi ada yang ngedudukin, apa nih? Apa nih? Ujian, jangan. Hei, nggak boleh gitu ya. Ternyata dikepruk besan, kan nggak enak kan. Ujian itu nggak apa-apa, itu saudara kita yang ngedudukin, betul tidak? Sengaja jauh-jauh, tapi saya jadi kebagian di belakang. Ridho terhadap ujian, boleh jadi ilmunya lebih keserap dengan izin Allah. Udahlah, semuanya ujian. Mau parkir susah, ya tinggal minta ke Allah, ya Rob, saya mau parkir di majelis ini. Tiba-tiba ada yang keluar, itu kebetulan, gak lulus, gak ada yang kebetulan. Alhamdulillah, itu Allah menggerakkan ada tempat parkir. Alhamdulillah, jazakallah khair, terima kasih. Kita bersyukur, ya Allah, hanya Engkau yang memudahkan. Gitu. Helm takut hilang, ujian, dibuntel ke sini ke perut, nggak mungkin. Disimpan takut ada yang nyolong, gimana? Dirantai, diikat sambil ya Allah titip. Ini helm inti, hanya Engkau yang melindungi. Nggak apa-apa nitip helm, ke siapa lagi? Ke parkiran ya kan, tapi harus ke Allah dulu. Kang titip, pas ke sana alhamdulillah masih utuh semuanya, di sebelah ada yang hilang, gimana? Alhamdulillah, Allah yang melindungi. Ini datang ke sini selamat. Ini jarang nih yang datang ke masjid selamat kemudian menyadari selamat itu Allah yang menyelamatkan. Jarang hadirin. Harusnya kita bisa duduk di sini tuh syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberi taufik. Ini kan hujan di luar, berat. Mau ke masjid itu kalau hujan, becek, hujan deras, harus bawa payung. Alhamdulillah Engkau memberikan kemampuan saya ke masjid. Engkau beri keselamatan. Alhamdulillah. Berapa banyak yang diuji dengan kemudahan ke masjid, menyukuri bahwa ini karunia Allah. Tahajud
Banyak yang menyangka untung saya belnya bunyi. Shh, berapa banyak yang belnya bunyi kita matiin, ha? Berlapis bel tuh Pak. Karena ada yang tidak mempan. Allah yang menolong. Ada lagi yang bangun sebelum bel bunyi 2 menit sebelum jam 3. Saya bangun. Hebat orang. Nah hebat pakai hebat orang. Allah yang membangunkan. Jarang yang mensyukuri itu bahwa yang membangunkan adalah Allah. Jadi nanti kerjaan kita teh Allah aja terus ya. Nikmat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Astagfirullah, a'udzubillah. Terus karena kita tahu tiap kejadian itu terjadi biiznillah dan setiap kejadian adalah ujian. Demikian, silakan mau tukar pikiran apa, mau menambahkan Ustadz, mau menambahkan? Boleh, silakan Ustadz. Termasuk Ali Imran 190 191 ya. Mungkin di sana. Enggak, kalau Ustadz menemukan silakan. Pada Ustadz. Surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya itu lulus tuh kalau ketika ditimpa sesuatu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bukan cuma di lisan ya, harus masuk ke hati. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Tubuh ini milik Allah, keluarga milik Allah, harta milik Allah. Jadi kalau Allah melakukan sesuatu kepada apa yang dia miliki, ya sesuka yang punya dong. Enggak boleh rewel, betul tidak? Enggak boleh kita menjadi uring-uringan. Kita ridho dengan apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Karena kita itu ciptaannya, miliknya. Dan Allah berbuat itu pasti baik. Mau diapakan saja diri kita, pasti baik. Yang tidak baik itu kita berprasangka buruk. Kita tidak ridho kepada takdir, itu yang buruk. Kemudian kita juga marah kepada takdir, itu yang buruk. Tapi kalau Allah melakukan sesuatu untuk kita, ya terserah, yang maha baik. Ini bukan milik kita, benar? Nah ridhonya kepada takdir, faman radiya falahu ridho, Allah ridho kepadanya. Ini harus dipahami, kalau enggak kita tuh jadi kayak kasih soal tuh salah melulu jawabannya. Kasih nikmat, cuman segini, nggak lulus. Kasih air kok nggak anget kayak tadi tuh, itu kurang lulus tuh. Cuma nggak dari hati. Terus aja bela diri ya. Dan terus menerus ini kejadian ini Pak. Terus saja sampai malam, nanti mau tidur susah tidur, ujian. Kalau susah tidur gimana? Ya minta tolong kepada yang menguasai lahir batin kita. Ya nggak usah segala diingat, mau tidur udah zikir aja. Coba kalau mau tidur pasrahkan. Duh nanti kalau saya nggak bisa tidur gimana, suudzon ke Allah. Udah, Allah udah tahu kok. Kalau kita nggak tidur, badan bekal nggak enak, kesehatan menurun. Kenapa kita susah tidur? Karena supaya kita pasrah ke Allah. Wahai Allah penguasa lahir batin, bismika Allahumma ahya, bismika amut. Dah, mau ditidurkan atau tidak oleh Allah terserah pemilik tubuh ini. Zikir aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kok susah tidur udah jam 4, padahal tidur itu. Karena ada yang ngakunya nggak tidur, ya kan?
Padahal sudah tidur 6 jam. Silakan. Ini teh asli nggak ada yang nanya, saya berterima kasih. Mim. Cek, izin AA ada yang bertanya dari TikTok. Bismillah, AA izin bertanya, bagaimana jika seseorang karyawan mengambil kerja tambahan di luar pekerjaan utamanya karena penghasilan belum cukup untuk kebutuhan dan masih punya tanggungan hutang? Apakah ini bagian dari ikhtiar atau justru kurang bersyukur? Bagaimana karyawan cari tambahan di luar kalau tidak melanggar dari kesepakatan kerja ya tidak apa-apa. Misalkan kerja dari jam 8 sampai jam berapa sih? Sampai jam 4. Ada waktu istirahatnya dan itu sah. Kalau waktunya kerja ya kerja saja yang mendapatkan hak dan kewajibannya. Nanti cari tambahannya sesudah kerja. Kecuali kalau selama kerja diizinkan juga untuk misalkan ada waktu untuk apa gitu. Tapi kalau tidak ya fokus kerja saja. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Allah tahu kok kita kekurangan untuk bayar ini, bayar utang, bayar kontrakan. Allah sudah sangat tahu semua kesulitan kita. Kejujuran kita, kewaraan kita itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Tapi beda, kita pakai komputer kantor ngerjain kerjaan kita, ya enggak? Pas datang atasan, pura-pura. Memang atasan tidak lihat, Allah lihat. Kita pakai peralatan kantor untuk kepentingan pribadi kita. Orang enggak lihat, Allah lihat. Tidak ada yang tidak dilihat Allah. Semuanya ada balasannya. Kalau kitanya takwa, dengar ya hadirin, solusi itu datangnya dari ketakwaan, bukan dari kepintaran, bukan dari kerja keras semata, bukan karena relasi. Enggak, kalau kita benar-benar yakin ke Allah dan kita berusaha patuh kepada Allah, enggak apa-apa Ustadz, saya enggak nyindir. Ih, meni anget betulan. Alhamdulillah Ustadz, doain harus ikhlas berterima kasihnya. Ada juga yang bawa dari sana? Atau Ustadz barusan yang masaknya? Ya alhamdulillah, terima kasih. Aslinya sih tadi hanya bahan ceramah Ustadz, tetapi Allah menguji saya, ya, mendatangkan dengan air hangat yang saya nanti-nantikan. Tapi ini ujian hadirin, ada hangat, ada panas ya hadirin. Begitulah kalau banyak keinginan, ribet hidupnya ya enggak? Mau mandi air hangat atau mandi air panas, melepuh tahu. Jazakallah, semuanya ada waktunya ya, sabar ya. Gitu. Jadi dengar hadirin ya, persoalan hidup kita ini solusi terbaiknya kalau kita dibimbing Allah. Dan janji dari Allah itu bukan kepada yang pintar, bukan kepada yang hebat, tapi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jadi ini penting, kan ada ya, wah kita harus milih suami ganteng, suami banyak uangnya, suami enggak. Yang paling penting, akhwat, cari suami yang paling takwa. Karena nanti Allah akan membimbing segala urusannya. Karena hidup ini urusan melulu. Dan Allah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi kalau punya suami atau istri takwa, itu artinya akan ada pertolongan Allah dalam masalah apapun kehidupan ini. Karena semua masalah dalam pengetahuan Allah, ya. Bukan pintar. Nanti Allah yang minterin. Pintar enggak takwa, kepintarannya jadi pakai nipu.
Wah nanti kamu ini harus punya ini, harus punya itu, harus punya rumah, harus punya usaha yang bagus supaya penghasilan cukup. Harus punya takwa. Kalau punya ketakwaan, tiap perlu nanti diberikan oleh Allah, dicukupi. Kalau takwa dan tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Cukup, Allah cukupin. Tapi dia penghasilannya kecil, dicukupi. Kalau benar-benar akhlaknya bagus, hatinya yakin ke Allah, ibadahnya bagus, dia dicukupi. Tapi dari mana? Enggak usah terlalu mikir dari mana. Kalau kita benar-benar yakin ke Allah dan patuh ke Allah, tawakal ke Allah, akan ada jalannya. Percayalah hadirin, semua rezeki itu Allah yang punya, Allah yang ngatur. Hakul yakin. Masalah kita bukan masalah rezeki, masalah yakin tidak ke Allah, masalah benar tidak kita di jalan Allah, masalah patuh dan taat hidup ini itu masalahnya. Ke Allahnya ragu, taatnya jelek, udah berantakan hidup ini. Ya, pertanyaan. Ini yang bikin tesis, Masya Allah, silakan Mas. Kalau udah seger kayak gini Mas, kalau kemarin sore udah lowbat ya. Silakan Mas, mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini AA